Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Potret kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Dalam bab ini diterangkan bahwa makanan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan sehari-hari adalah makanan sederhana, di mana ia lebih berfungsi sebagai pengganjal perut agar cepat kenyang dan bukan makanan yang diunggulkan karena kelezatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, rezekikanlah qut kepada keluarga Muhammad. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud al-qut di sini adalah makanan sederhana yang mana ia lebih berfungsi sebagai pengganjal perut agar cepat kenyang, namun cukup memenuhi gizi. Demikianlah cermin kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tidak terlalu silau dengan pernak-pernik duniawi pada umumnya. Muhammad bin Sirin meriwayatkan, kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'alaihi thawbani mumashiqani min kattan. Fatamakhata fi ahadihima faqala Abu Hurairah bah yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyata minal ju'i mughashiyan alayya. Fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi yara an-nabi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illal ju'. Suatu hari kami bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang mengenakan dua pakaian berwarna merah tanah dan terbuat dari katun. Kemudian Abu Hurairah membuang ingus pada salah satu dari kedua pakaiannya itu. Ia berkata, bah. Lalu ia kembali membuang ingus pada pakaiannya. Ketika itu saya tersungkur ke tanah, tepat di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saya nyaris pingsan karena kelaparan. Kemudian seseorang datang dan meletakkan kakinya di atas leher saya. Ia mengira bahwa saya orang gila. Padahal saya bukan orang gila, saya hanya kelaparan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Bukhari. Saudara-saudariku yang mulia, saat Muhammad bin Sirin menemui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia tampak mengenakan dua potong pakaian yang terbuat dari katun, yaitu kain yang bermotif dan berwarna. Kalimat
Bah merupakan kalimat yang biasa diucapkan orang Arab untuk menyatakan takjub atau heran. Redaksi ini mengisahkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu membandingkan keadaan beliau sekarang dengan keadaan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau bermaksud menggambarkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, di mana ia sendiri merupakan salah satu di antara sekian banyak sahabat tersebut. Kemudian ia menceritakan apa yang pernah dialaminya pada zaman itu, yakni di mana ia pernah jatuh tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena begitu kelaparan dan tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, sehingga beliau pun hampir pingsan meski di dalam masjid. Bahkan ada orang yang mengira ia gila karena terkapar di masjid. Namun sekarang, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada dan kehidupan kaum muslimin menjadi lebih sejahtera, ia memiliki pakaian katun yang dapat digunakan untuk mengusap lendir yang keluar dari hidung. Padahal dahulu, jangankan pakaian yang terbuat dari katun, makanan saja sangat susah didapatkan. Tujuan dicantumkannya asar ini adalah untuk menjelaskan betapa susahnya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat itu. Dalam banyak riwayat lain juga diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai harus mengikatkan batu pada perutnya untuk sekadar mengganjal perut dan mengurangi rasa lapar. Bahkan dikisahkan pula bahwa beliau alaihi salatu wassalam harus memakan dedaunan. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.